saya buruh cuci Mas Farid di rumah, jadi dia juga sering minta ke saya Mas Farid uangnya. Kalau duitnya diambil terus dipakai untuk berjudi, pulang dia nggak bawa duit sama sekali, ibu cari makan dari mana? Kadang kan saya mau pinjam ke tetangga gitu Mas Farid ya, tapi tetangga itu nggak mau minjemi Mas Farid karena mungkin takut nggak saya bayar ya Mas Farid ya, kan tahu suami saya kayak gitu. Akhirnya saya itu minta tolong ke saudara ipar saya Mas Farid. Saudara ipar. Iya, saya sering banget pinjam ke saudara ipar saya. Dari itu Mas Farid, awalnya dari saya minjem ke saudara ipar saya itu lagi saya berbuat dosa lagi. Berbuat dosa itu maksudnya apa ya? Coba tarik nafas dulu, ibu istighfar. Ibu nggak mau cerita nggak apa-apa. Saya kan sering pinjam ke kakak ipar saya perempuan Mas Farid. Terus suaminya tuh tahu kalau saya itu sering pinjam ke istrinya. Terus akhirnya dia itu maksa untuk saya itu mau tidur sama dia, saya harus ngelayani dia Mas Farid. Sito. Mia. Barikanya ada? Barikanya nggak ada. Ada apa ya, Mia ya? Biasa mas. Aku mau minjem uang. Soalnya mas Arminya lagi gak ada uang. Tapi kalau aku udah ada uang, pasti aku langsung balikin kok. Oh, mau minjem uang. Iya. Kamu duduk dulu deh. Duduk dulu. Sini. Kamu mau minjem uang sama masnya aja. Soalnya kan Barika juga dari mas uangnya. Gak usah deh, ntar aja aku balik lagi aja ya. Oh, jangan. Kamu mau minjem berapa? Mas akan kasih. Tapi ada syaratnya. Apa mas syaratnya? Jangan di sini, dalam aja yuk. Enggak. Ayo dalam aja yuk. Enggak, lihat loh mas. Loh, mas, kok dikunci pintunya? Shh, jangan berisik, ayo. Enggak. Ini maksudnya apa ya, mas ya? Udah, ayo cepet. Aku nggak mau, mas. Lepasin aku, mas. Kamu nggak usah munafik. Aku nggak mau ntar ketahuan sama Barika sama tetangga lain. Aku nggak mau. Udah, masuk. Mas, lepasin. Masuk. Lepasin, mas. Mas, lepasin. Mas, lepasin, mas. Aku nggak mau. Aku nggak mau Barika tahu, mas. Udah diam, berisik. Saya diancam Mas Farid, kan saya juga dalam keadaan terjepit Mas Farid, ini nggak ada uang, kan anak saya butuh makan Mas Farid. Pada saat itu ibu benar-benar Nggak ada untuk bisa uang. menolak, Iya. ya Allah. Kan anak saya kan mau minta makan, mau minta ini, saya nggak ada uang Mas Farid, jadi kan saya diancam ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Mas Farid. Kita prihatin ya Bu ya, sama yang menimpa ibu ya. Pak Ustadz ini dimanfaatkan nih Pak Ustadz dengan cara yang keji seperti itu Pak Ustadz. Jadi gini Mas Farid, ini kan apa ya? Ini kan rentetan ya. Iya. Memutus rahmat Allah melalui tidak mendapatkan restu dari yang pertama. Yang kedua, ketika dengan suami udah mulai ujian itu muncul kan, peringatan muncul, kesulitan suami, akhirnya kerjanya pun rezekinya pun Allah seretkan lagi. Yang kedua, suaminya bermain judi. Yang ketiga, muncul keras rumah tangga. Akhirnya apa? Kehidupan ekonominya makin sulit. Pilihannya kemudian akhirnya pinjamlah pada saudaranya. Memang menjadi kewajiban kita sebagai orang kemudian punya saudara kita dalam keadaan mengalami kesulitan, ada kewajiban ketika kita memiliki finance yang cukup untuk membantunya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata suami dari pihak saudara iparnya tadi justru memanfaatkan kesempatan kesulitan ini yang kemudian akhirnya melakukan pelampiasan. Jadi ibu ini tadi kan dijelaskan tidak berdaya untuk berhadapan karena dalam keadaan himpitan, takut nanti nggak diutangi dan macam-macam kan semacam itu. Jadi yang pertama, pikiran yang semacam ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Karena ibu telah menghilangkan hubungan ibu bahwa Allah Ar-Razzaq itu yang memberikan rezeki. Benar Bu ya? Mungkin saja, maaf ini, ibu ibadahnya tidak jauh, ibadahnya tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya apa? Hidup ini kayak gelap, kayak nggak ada lagi kayak ini. Jadi tapi kalau orang itu beragama, ada keyakinan bahwa Allah yang mencukupi memberikan rezeki kita, sekecil apapun orang mau berikhtiar maka ada jalan.
Yang kedua adalah akhirnya apa? Terlampiaskanlah perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu apa yang dilakukan itu berdosa, apapun alasannya terpaksa maupun apa. Yang tadi suami orang tadi apalagi dosanya juga besar. Jadi sama-sama sudah berkeluarga melakukan ini. Kalau di dalam Al-Qur'an itu namanya al muhsanat walladzina al-muhsanat. Jadi orang-orang yang sudah berkeluarga tapi melakukan perzinahan, hukumannya 2 kali lipat lebih berat, bahkan dirajam dibandingkan dengan orang yang masih berjaga. Perjaga itu kan hanya dicilih, dicambuk saja. Nah, ini kan dirajam. Jadi ini sudah masuk dalam kategori dosa besar yang mesti harus segera ditaubati. Jadi mungkin kita semuanya juga harus memahami. Jadi setiap ada kesulitan kita tidak serta-merta ini fenomena sosial, ini kehidupan biasa, bukan. Kita sebagai orang beragama mungkin ada sesuatu yang dilanggar. Allah yang menyediakan fasilitas di muka bumi ini, Allah yang menyediakan rezeki ini, kemudian kita mungkar sama dia, menentang sama perintah-perintahnya, otomatis satu persatu diberikan jalan kesucian. Akhirnya ini sekarang cara membuka rezeki itu adalah kembalilah pada jalan Allah. Suaminya juga diajak, disadarkan, yang nggak sholat kembali pada sholat, yang beribadahnya ditingkatkan. Mudah-mudahan inilah jalan yang akan membuka pintu-pintu rezeki dari Allah. Ibu mohon maaf, sudah berlangsung berapa lama suaminya kakak ipar melakukan itu? Sudah lama Mas Farid. Sudah berapa lama dia melakukannya? Sudah berulang-ulang? Iya, udah berulang-ulang sampai pada akhirnya itu suatu hari itu ketahuan Mas Farid, sama istrinya. Sama istrinya kan kakak ipar saya pasti marah sama saya Mas Farid ya. Marah sama saya, terus suaminya tuh bilang kalau saya tuh yang godain dia Mas Farid. Akhirnya saya tuh dibawa ke suami saya dibilangin saya pelakor lah apalah. Akhirnya suami saya tambah marah ke saya Mas Farid. Akhirnya saya dipukulin sama suami saya, terus dia keluar dari rumah Mas Farid. Alia buka pintunya. Apaan sih? Ini istri kamu beraninya selingkuh sama suami saya. Aku bisa jelasin, Mbak. Jelasin apa lagi sih? Lu bener tidur sama Mas Dito? Hah? Itu dipaksa, Mas. Urusin dia. Coba jelasin. Iya, aku tadi dipaksa, Mas. Tapi akhirnya aku mau. Karena dia ngasih kita uang, tau nggak, buat kita makan. Dasar lunya aja yang keganjenan. Nyesel gua milih lu. Apa? Aku yang nyesel punya suami kayak kamu, tau nggak? Coba aku dengerin kata ibu aku. Aku gak mau susah kayak gini. Hah? Gue pergi. Kita sekarang cerai. Terus kemudian ibu nggak coba melapor ke orang lain, ke siapa gitu? Karena takut tetap ya? Tetap takut kan, saya masih diancam juga Mas Farid sama suami kakak ipar saya itu. Takut, malu Mas Farid. Oke, lalu kemudian setelah itu seperti apa lagi Bu? Suami marah besar sama ibu. Dia keluar dari rumah Mas Farid, dia bilang gini, saya sudah ceraikan kamu kayak gitu. Akhirnya dia meninggalkan saya sama anak saya sampai hari ini. Anak dibawa? Enggak, Oh, ditinggal sama ditinggal. saya, tapi sampai hari ini dia nggak ada kabar Mas Farid. Udah berapa lama Ibu? Kurang lebih 6 bulanan Pak. 6 bulanan Pak 6 Ustadz. bulanan iya. Jadi waktu itu suami saya bilang, sudah kamu saya ceraikan. Dia langsung pergi Pak. Pak Ustadz itu sudah masuk ke kelas talak belum Pak Ustadz? Iya. Suaminya? Kalau seperti dalam itu? pandangan agama sudah jatuh. Sudah jatuh ya? Iya. Tapi kalau dalam pandangan hukum negara itu kan melihatnya pada aspek maslahat. Jadi kenapa kadang orang itu kenapa mengucapkan talak karena emosional. Iya. Di sebagian para ulama menyatakan kalau pengucapannya itu dalam keadaan emosional maka tidak jatuh. Tapi kata misalkan beberapa sahabat yang berpendapat mau ini emosional mau tidak sengaja atau guyonan tetap jatuh. Lah untuk menghindari mempermudah proses jatuhnya talak ini, maka kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Pernikahan Perkawinan tahun 1974 itu juga menjelaskan syarat-syaratnya menjadi sangat sulit. Salah satunya adalah harus dikukuhkan, dikuatkan oleh pengadilan. Jadi selama pengadilan belum memutuskan, maka ikatan suami ini masih dipandang sebagai ikatan yang sah. Kalau kita fahami seperti itu. Tapi kalau dalam perspektif agama tadi sudah jatuh sesungguhnya. Karena sudah secara sengaja dan sudah menyampaikan dan kemudian meninggalkan rumah dan kemudian setelah itu kan tidak ada tanggung jawab. Tapi ada satu hal tadi yang digarisbawahi, yang harus digarisbawahi ya. Ibu tadi kenapa tidak berani melapor? Karena ini perbuatan maksiat yang dilakukan baik yang dari suami tadi
kakak tadi saudara maupun dari ibu takut diketahui orang, takut ini menjadi aib keluarga dan mau lapor ke mana, dan pasti nggak ada yang bilang pada posisi seperti ini karena masing-masing kan harus ada saksi. Dalam perbuatan seperti ini nggak ada istilah saksi. Itulah pelajaran penting agar berhati-hati agar orang tidak jatuh dalam jembab tadi itu, sehingga muncul tuduhan sebagai pelakor dan macam-macam ya karena faktor yang menghimpit dalam kehidupan tadi itu. Tapi sesungguhnya faktor semuanya itu adalah orang karena faktor jauhnya dari tuntunan agama. Ketika orang beragama jauh dari tuntunan agama, kemudian melakukan kemaksiatan, pikirannya menjadi sempit, kemudian nggak ada lagi daya nalarnya, akibatnya dalam kesulitan. Jadi kalau kembali pada suami tadi yang tentang tadi, jadi kalau ibu misalkan kayak seperti ini kemudian ke pengadilan, kemudian menyampaikan ini, itu pengadilan nanti akan memanggil pihak suami, kemudian ibu diperdengarkan, itu bisa dijatuhkan. Kalau tidak bisa dimediasi, maka pengadilan akan mengukuhkan apa yang menjadi ucapan dari suami itu. Ibu Mia sendiri ingin pisah dengan suami atau tidak? Karena masih ada anak ya Mas ya. Anak. Karena masih ada anak kan kepinginnya kita masih bareng-bareng. Tetap rukun ya. Iya.